Halo semua, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Claudia Kirmiti Sali Alsoin dengan NPM 12 11 42 01 21 0033 dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, kelas Keperawatan A, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Maluku, Indonesia. Di hari ini, saya kembali lagi dan saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Untuk itu, mari kita saksikan bersama penjelasan saya mengenai sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi manusia merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak dan untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Dalam sistem reproduksi manusia juga ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembelahan sel, ada struktur dan fungsi organ reproduksi, dan yang ketiga ada fertilasi dan menstruasi. Nah, untuk itu mari kita bahas satu-satu dari ketiga bagian sistem reproduksi tersebut. Baik, kita bahas satu-satu dari yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri dia sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Mengapa demikian? Ada 3 alasan mengapa sel itu sangat penting atau dia mengalami pembelahan. Yaitu yang pertama ada pertumbuhan, perbaikan, dan juga ada reproduksi. Nah, selanjutnya mari kita lihat pada pentingnya pembelahan sel. Yang pertama ada makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Yang kedua ada untuk perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Dan yang ketiga ada sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Oke, selanjutnya pada pembelahan sel ada terbagi atas 2 bagian, yaitu ada mitosis dan juga meiosis. Mitosis itu merupakan pembelahan mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Sedangkan sel meiosis itu merupakan pembelahan sel secara meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau yang disebut dengan sel gamet. Baik, mari kita lihat lebih mendalam tentang sel mitosis dan juga sel meiosis. Nah, sel mitosis pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 2 sel anakan yang bersifat diploid atau lambangnya 2N. Sedangkan pembelahan meiosis pada pembelahan ini terbagi atas 4 sel anakan yang bersifat hiploid atau lambangnya N. Pada pembelahan meiosis terdapat 2 tahap, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Mari kita lihat pada meiosis 1. Meiosis 1 yang pertama dimulai dengan profase 1. Pada profase 1, sentrior membelah, mitotik spindle terbentuk, kromatid memendek membentuk kromosom, kemudian nukleus dan membran inti menghilang, kromosom-kromosom akan berjejer pada pasangan-pasangan homolognya. Kemudian ada metafase 1. Pada metafase 1, sinapsis berjejer berpasang-pasangan sepanjang bidang ekuator, terbentuk benang-benang mikrotubuli pada masing-masing sentromer. Yang selanjutnya ada anafase 1. Pada anafase 1, mikrotubuli yang melekat pada sentromer untuk menarik masing-masing kromosom atau 2 kromatid ke salah satu kutub sel. Dan yang terakhir ada telofase. Telofase 1. Masing-masing kromosom mencapai kutub perlawanan, terbentuk membran inti diikuti dengan sitokinesis. Nah, pada meiosis 1, hasil dari pembelahan ini dia menghasilkan jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah induknya. Pada meiosis 2 dimulai juga dari profase 2. Pada profase 2, kromosom bergerak ke arah ekuator. Dan selanjutnya ada metafase 2. Metafase 2 timbul mitotik yang menghubungkan sentromer ke kutub sel. Selanjutnya ada anafase 2, yaitu sentromer terbelah, masing-masing kromatid bergerak menuju kutub sel yang berlawanan, dan yang terakhir ada telofase 2, yaitu membran nukleus dibentuk lagi
mitotik spindle menghilang, dan terjadi sitokinesis. Nah, hasil dari pembelahan meiosis 2 ini, dia menghasilkan satu sel diploid yang akhirnya akan membentuk 4 sel hiploid. Pada pria, 4 sel sperma, dan pada wanita, 1 ovum dan 3 polar body. Oke, setelah kita bahas tentang pembelahan sel, kita akan masuk kepada tahap atau bagian yang kedua, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi. Nah, pada organ reproduksi kita tahu bahwa terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Mari kita bahas satu-satu tentang organ reproduksi pada manusia. Nah, kita bahas pertama pada organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria dia terdiri dari dua bagian, yaitu ada organ-organ genital eksternal dan organ-organ genital internal. Organ-organ genital eksternal ini dia juga terdiri dari penis dan juga skrotum. Sedangkan organ-organ genital internal dia terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, Veneseca seminalis, dan juga kelenjar dulborotheral. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu-satu tentang organel-organel yang terdapat dalam organ reproduksi pada pria. Yang pertama, kita lihat ada penis. Penis berbentuk bulat panjang. Bagian penis terdiri dari 3 massa silindris. Yang pertama, dia terdiri dari 2 corpora cavernosa yang merupakan 2 buah tabung yang terletak di sisi alat kemaluan yang terisi darah saat ereksi. Sedangkan yang kedua ada corpus spermiosus penis yang terletak di bagian tengah dan berisi saluran kemih. Selanjutnya kita lihat ada skrotum. Nah, skrotum merupakan suatu kantong yang berisi 2 testis yang menggantung di bagian bawah perut. Nah, pada skrotum terdapat berbagai macam otot yang diantaranya yang pertama ada fascia superficialis yang fungsinya itu sebagai jaringan penyimpanan air dan lemak. Yang kedua ada spetum. Yang ketiga ada otot dartos. Nah, otot dartos ini mempunyai fungsi untuk menggerakkan skrotum untuk menggerut dan mengendor. Dan yang terakhir ada cremaster. Cremaster mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan suhu testis. Selanjutnya kita lihat yaitu testis. Nah, testis merupakan suatu organ dengan ukuran 2 x 2,5 cm dan berat kurang lebih dari 2,5 gram. Nah, testis dia memiliki kapsul yang terdiri dari 2 lapisan. Nah, itu kita lihat yang pertama ada tunica vaginalis. Nah, tunica vaginalis ini dia merupakan lapisan jaringan terluar dari buah sakar. Yang kedua ada tunica albuginea, yaitu lapisan pelindung yang tebal dan yang terbuat dari serat-serat padat untuk melindungi testikel. Nah, fungsi dari testis sendiri yaitu untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Baik, selanjutnya mari kita lihat ada sel Sertoli. Pada sel Sertoli dia memberi nutrien, membentuk blood tester barrier, terus bekerja sebagai pembersih dengan memfagositosis, zat-zat sisa selama spermatogenesis, kemudian memproduksi androgen, dan yang terakhir memproduksi inhibin. Selanjutnya setelah sel Sertoli ada juga sel Leydig. Nah, sel Leydig ini dia berada di antara tubulus seminiferus yang fungsinya memproduksi hormon testosteron. Nah, selanjutnya kita lihat ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Nah, untuk menghasilkan ratusan sperma tiap hari, pembelahan dan pematangan sperma terjadi di sepanjang tubulus seminiferus yang menggulung di dalam kedua testis. Nah, selanjutnya ada epididymis. Fungsi utama dari epididymis ialah sebagai tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Sewaktu orgasme dan ejakulasi,
otot polos epididymis akan berkontraksi, mendorong sperma menuju ductus deferens dan uretra. Nah, umur spermatozoa di dalam epididymis kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah epididymis ada ductus deferens. Pada daerah ekor epididymis, ductus epididymis akan berlanjut dan akan menjadi ductus deferens yang bernampung lebih besar dan tidak bergulung-gulung dan mempunyai panjang 44 cm. Fungsinya ialah untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma tersebut menuju ductus ejaculatorus dan uretra sewaktu ejakulasi. Oke, selanjutnya kita lihat ada uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan air seni atau air mani. Apa itu air mani? Nah, air mani itu merupakan suatu campuran dari sekresi kelenjar-kelenjar tambahan dengan spermatozoa yang dikeluarkan oleh ductus deferens. Nah, jumlah sperma itu 60-100 juta. Dan setiap kali dapat diedukasikan itu 3,5 cc semen. Kemudian ada spermatid cord. Nah, ductus deferens yang keluar dari skrotum menuju ke kanalis inguinalis diberangi oleh pembuluh vena, limpa, arteri, saraf, dan juga otot. Selanjutnya kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pada wanita itu dia terdiri dari 2 bagian, yaitu ada bagian internal dan juga bagian eksternal. Yang pertama, mari kita lihat pada bagian internal. Nah, pada bagian internal yaitu pertama dimulai dari tuba fallopi. Tuba fallopi atau yang disebut juga dengan oviduct, dia berjumlah sepasang. Dia ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Nah, pada tuba fallopi ini dia juga terjadi proses fertilisasi. Kemudian setelah tuba fallopi ada yang namanya infundibulum. Nah, infundibulum ini dia merupakan bagian pangkal oviduct yang berbentuk corong. Nah, dan pada infundibulum ini terdapat jumbai-jumbai atau yang disebut dengan fimbriae. Kemudian ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini merupakan tempat melekatnya sel telur yang dibuahi oleh sperma. Nah, di sini tempat berkembangnya janin. Kemudian ada serviks atau mulut rahim. Merupakan uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang organ eksternal atau bagian eksternal pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama kita tahu atau kita lihat ada monis pubis. Monis pubis ini dia mempunyai ciri-ciri yaitu jaringan lunak, agak menonjol, tertutup kulit berambut, dan letaknya di atas simpilis pubis. Selanjutnya ada labia mayora. Ciri-cirinya 2 lipatan kulit berambut, memanjang dari mons pubis menuju bawah belakang, dan homolog dengan skrotum pada pria. Selanjutnya ada labia minora. Ciri-cirinya 2 lipatan kulit yang kecil dan tipis, letak di sebelah medial menjadi dari labia mayora, mengandung banyak kelenjar minora, sedikit kelenjar keringat, dan tidak berambut. Nah, selanjutnya kita sampai kepada bagian yang terakhir yaitu fertilisasi dan juga menstruasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga dia membuahi atau dia membentuk yang namanya zigot. Nah, pada proses fertilisasi, D ini terjadi di dalam tuba fallopi. Kemudian, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses meluruhnya endometrium dan ovum apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Oke, baik. Demikian
penjelasan saya mengenai sistem reproduksi manusia. Saya harap apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Salam sehat, salam shalom, sampai jumpa.